ini kita nggak cuma berdua aja nih, kita bareng-bareng sama yang ngiringin kita nyanyi hari ini, yaitu siapa Kak? Kak Tabita. Kak Tabita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik, kita akan memulai ibadah impa kita. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kita mau akan nyanyi. menyanyikan lagu Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta. Oke, semuanya siap ya adik-adik. 1, 2, 3. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, marga satwa di gunung dan lembah. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Semuanya boleh duduk. Kita mau satu dalam doa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyiin satu lagu ya adik-adik, yaitu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok-ngetok dari Kidung Ceria 177. Siap adik-adik semuanya? 1, 2, 3. 3. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, minggu lalu, ayo, Ada yang masih ingat nggak? Ayo, Nah, bisa apa? jadi adik-adik, minggu lalu itu ceritanya tentang seorang Rasul Paulus yang membawakan berita melalui suratnya. Nah, adik-adik pasti masih ingat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita kembali dari kakak-kakaknya. Kita panggil aja yuk kak, kakak-kakaknya. Yuk, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, hari ini Kak Patrick mau bercerita nih kepada adik-adik mengenai 2 orang tokoh di dalam Alkitab. Ya, tapi sebelum kakak bercerita, yuk kakak pimpin dalam doa. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami anak-anak Tuhan mau membaca sekaligus mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Tuhan kiranya boleh sertai dan boleh berkati agar kami anak-anak Tuhan boleh mengerti firman Tuhan yang kami renungkan dan kami baca hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kakak udah bilang ya, kakak akan bercerita mengenai 2 orang tokoh di dalam Alkitab. Ya, tokoh yang pertama namanya Laban. Nah, dan tokoh yang kedua bernama Yakub. Nah,
mereka berdua, kakak ceritanya ambil dari kitab perikop Kejadian adik-adik ya, dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah sebutkan ya nama tokohnya yaitu Laban dan Yakub. Nah, adik-adik, Laban dan Yakub ini mereka satu keluarga loh, ya. Nah, Laban adalah pamannya Yakub. Mungkin adik-adik mengenal istilah paman sekarang itu om. Nah, ya. Jadi Laban adalah paman atau om dari Yakub. Sedangkan Yakub adalah keponakannya Laban. Nah, adik-adik, jadi waktu itu Laban mau pulang nih ke kampung halamannya. Tetapi sebelum Laban pulang ke kampung halamannya, Laban punya pesan nih kepada keponakannya yaitu Yakub. Nah, ya, pesannya ini Laban mau membuat sebuah perjanjian, ya, buat perjanjian dengan Yakub. Nah, perjanjian itu apa ya adik-adik? Jadi adik-adik, perjanjian itu adalah sesuatu yang harus kita tepati, ya, atau bisa dibilang ucapan yang harus ditepati, yang harus dilaksanakan. Nah, kira-kira perjanjian mereka apa ya adik-adik? Nah, perjanjian antara Laban dan Yakub adalah Laban meminta kepada Yakub untuk menjaga, ya, menjaga anak-anaknya Laban, yaitu Lea dan Rahel beserta cucu-cucunya Laban. Nah, adik-adik, kakak mau menampilkan gambar, ya. Semoga adik-adik di rumah bisa melihat gambarnya. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah kakak? Nah, ya, dua gambar ini adalah anak-anaknya Laban. Adik-adik bisa lihat yang memakai baju warna merah dan mukanya melihat ke adik-adik itu Lea. Nah, sedangkan yang pakai baju warna ungu dan mukanya ke samping adalah Rahel. Nah, ya, adik-adik bisa lihat. Nah, ini adalah anak-anak yang harus dijaga oleh Yakub adik-adik sebelum Laban pulang ke kampung halamannya. Nah, kira-kira Yakub mau nggak ya melakukan hal itu adik-adik? Nah, ternyata Yakub mau untuk menjaga anak-anak beserta cucu-cucunya Laban. Ya, berarti ketika mereka sakit, Yakub harus merawatnya. Ketika mereka mendapati sebuah masalah, Yakub harus menolongnya. Karena apa adik-adik? Yakub sudah berjanji, dan ketika sudah berjanji harus ditepati. Nah, ya, tetapi hebat nih Yakub dan Laban. Supaya mereka ingat sama janjinya, supaya mereka ingat janji ini harus ditepati, mereka membuat sebuah tugu adik-adik, membuat sebuah tugu. Ya, tugunya dibuat dari tumpukan batu-batu. Nah, tugu itu kayak gimana ya kak? Nah, sebentar, kakak akan tampilin gambarnya. Oke, semoga adik-adik di rumah bisa melihat gambarnya adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, ini Laban dan Yakub sedang membuat tanda perjanjian berupa tugu, di mana mereka membuatnya dengan menumpuk batu ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat yang memakai baju warna merah itu Laban. Nah, sedangkan yang memakai baju warna biru adalah Yakub yang ada ikat kepalanya warna merah. Nah, tugu ini adik-adik fungsinya seperti yang kakak ucapkan tadi, supaya mereka ingat akan perjanjian mereka dan harus ditepati. Nah, mungkin di rumah adik-adik pernah
janji sama mama papanya atau sama oma opa atau sama kakak dan adiknya. Bener gak? Tapi supaya ingat sama janjinya, tidak tumpuk batu ya adik-adik ya. Adik-adik biasanya melakukan janji atau janji kelingking, mengaitkan jari kelingking adik-adik ya. Jari kelingking adik-adik sama jari kelingking mama dikaitkan. Nah, artinya adik-adik janji sama mama. Kalau ini papa, janji sama papa. Nah, sama adik-adik ya. Apa yang adik-adik lakukan ini sebagai tanda supaya adik-adik ingat sama janjinya dan harus dilakukan. Nah, adik-adik, ternyata perjanjian antara Laban dan Yakub disaksikan juga loh oleh Tuhan. Nah, jadi ketika mereka melakukan sebuah janji, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Nah, sama kayak adik-adik, ketika adik-adik berjanji sama mama atau papanya, Tuhan melihat juga loh. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik kalau berbuat janji ditepatin nggak? Ayo, ya pasti kakak yakin ditepatin ya. Supaya apa? Supaya Tuhan senang, Tuhan bahagia melihat adik-adik bisa menepati janji. Nah, adik-adik udah tahu nih, ternyata menepati janji membuat Tuhan senang. Nah, kakak mau tanya, adik-adik mau membuat Tuhan senang atau sedih? Senang ya. Nah, banyak sekali cara untuk membuat Tuhan senang adik-adik. Salah satunya menepati janji. Nah, jadi ketika adik-adik berbuat janji nih sama mama, "Mah, aku janji nih mau rajin makan sayur," atau "aku makan bakal dihabisin." Nah, adik-adik tepati. Adik-adik kalau dikasih sayur sama mama atau papa, dimakan. Adik-adik kalau dikasih makan, dihabiskan. Karena tadi adik-adik berjanji ya. Nah, kalau adik-adik tidak tepati janji, kira-kira muka mama sama papa senyum atau sedih? Sedih ya. Nah, adik-adik mau nggak melihat muka mama dan papa sedih? Enggak ya. Nah, ternyata kalau adik-adik tidak menepati janji juga, Tuhan mukanya sedih loh. Nah, sekarang adik-adik mau membuat muka Tuhan Yesus, muka mama papa senyum atau sedih? Senyum ya. Nah, jadi ketika adik-adik berbuat janji, adik-adik harus tepati ya. Sama seperti Yakub. Ternyata Yakub menepati janjinya kepada Laban, sehingga kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kakak punya aktivitas nih sama adik-adik ya. Aktivitasnya kita mau membuat janji. Nah, jadi membuat janjinya adik-adik bisa gambar batu, ada yang bertumpuk seperti ini atau yang satu seperti ini ya. Adik-adik bisa gambar, boleh pilih salah satu. Nah, nanti di belakangnya adik-adik bisa tulis nih tulisannya, "Aku berjanji." Nah, berjanji apa adik-adik? Kalau di sini contohnya kakak tulisnya, "Aku berjanji taat kepada papa dan mama." Bisa. Ya, atau "Aku berjanji rajin berdoa." Boleh. Ya. Selain dua hal ini, adik-adik bisa tulis, "Aku berjanji rajin ibadah IMPA meskipun online." Atau adik-adik, "Aku berjanji selalu bersukacita." Bisa. Atau "Aku berjanji selalu bersyukur." Nah, ya, ketika adik-adik sudah tulis, tolong mama dan papa bantu ya ketika menggambar, menggunting, dan menulisnya ya. Nah, lalu janji adik-adik ya, adik-adik jangan hilangkan, adik-adik simpan
dan ditaruh di dalam Alkitab supaya adik-adik selalu ingat sama janjinya. Dan ketika situasi sudah normal di mana kita bisa beribadah kembali di gereja, adik-adik nanti ditanya nih sama kakak-kakak layannya, ayo ada yang ingat gak kakak pernah kasih aktivitas adik-adik membuat janji. Nah, adik-adik tinggal ambil dari Alkitabnya, udah kak. Nah, adik-adik ketika ambil janjinya, adik-adik sudah tepati belum? Nah, ya kakak harap sampai situasi normal kembali, adik-adik jangan lupa sama aktivitas janjinya ya, dan harus ditepati. Nah, ketika sudah dibuat nih, sebelum masukin ke Alkitab, difoto dulu, terus dikirim ke kakak-kakak layan di sektornya. Atau kalau adik-adik tidak punya nomor kakak layan, bisa kirim ke nomor kakak layan yang ada di akhir video nanti. Oke, itu saja dari kakak. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dari Alkitab. Kami belajar untuk menepati segala janji kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau bimbing, Tuhan mau tolong agar kami bisa menepati setiap janji kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih adik-adik, tapi bersama Kak Tirza dan Kak Desi. Silakan Kak Tirza dan Kak Desi. Adik-adik, Nah, tadi ya, udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? pastinya Kak mereka udah dengerin cerita firman Tuhan yang tadi dibawain sama kakak-kakaknya. Iya. Nah, semoga firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar itu dilakukan ya di dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Harus Kak Des. Oke. Kalau gitu, untuk respon firman kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Oke, semuanya siap ya? 1, 2, 3. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mentah dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke, adik-adik semua, kakaknya akan memberikan informasi buat adik-adik semuanya, yaitu untuk adik-adik semua yang tadi sudah mendengarkan cerita, kita juga harus membuat aktivitas nih adik-adik semua yang tadi kakak-kakak sudah kasih dan berikan kepada adik-adik semua. Nah, aktivitasnya kakak mau adik-adik difotoin atau enggak divideoin, terus adik-adik kirim ke nomor kakak-kakak layan di setiap sektornya. Atau adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di video ini. Oke adik-adik, nanti di akhir video ditampilin nomornya. Siap? Itu ya adik-adik. Nah lalu yang kedua informasinya, untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa gabungkan dengan mama papa yang ada di rumah. Jadi nanti digabungkan terus dikasih ke gereja atau enggak ke presbiter yang ada di setiap sektor adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang kita mau tutup impak kita pada hari ini. Kita sudah siapkan hati kita untuk menutup impak kita pada hari ini dengan satu di dalam doa ya adik-adik, yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Silakan Kak. Oke adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa untuk mengakhiri impak kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar tadi ya Bapa bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tak lupa juga kami mau berdoa buat keluarga kami ya Bapa, Mama, Papa, kakek nenek, dan adik atau kakak kami yang ada di rumah ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menjaga, memberikan selalu kesehatan dan jauhkan dari segala mara bahaya. Begitupun juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memulihkan
bangsa dan negara kami, dan Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, mau di rumah sakit maupun di rumah ya Bapak. Tuhan juga kami mau berdoa buat aktivitas kami pada hari ini, kiranya juga Tuhan berkati dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.